Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, adalah sangat menarik kalau kita perhatikan bahwa falsafah negara kita menggunakan kata hikmah. Di dalam kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmah ini terutama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sesudah kemerdekaan menjadi sangat populer meskipun sebenarnya tidak dipahami secara substansial makna dari kata itu. Hikmah sebenarnya betul-betul bersifat filosofis. Memiliki makna bukan hanya dilihat dalam teks atau makna teks, tetapi juga ada makna yang sangat dalam di balik teks. Kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Di Al-Baqarah. Allah akan memberikan hikmah, menganugerahkan hikmah, menginternalisasi hikmah liman yasha, bagi orang yang dikehendakinya. Dan siapa yang memperoleh hikmah itu, faqad utiya khairan katsira, dia akan memperoleh kebaikan yang melimpah. Tetapi di ujung ayat Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari sini kecuali para ulul albab. Mereka yang memiliki intelektual dan kecendekiaan yang cukup. Saudaraku, tapi dalam filosofi negara kita, kata-kata hikmah itu dikaitkan dengan kepemimpinan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi seakan-akan pemimpin Indonesia atau pemimpin rakyat Indonesia itu adalah hikmah. Sekalipun dalam bentuk kemanusiaannya, pemimpin Indonesia itu adalah manusia, maka petunjuk langit ini mengatakan berarti manusia itu harus memiliki hikmah. Saudaraku, apa itu hikmah? Dalam kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan, bijak, ya, arif bijaksana. Seakan-akan Indonesia sebenarnya memiliki corak kepemimpinan yang khas. Bahkan kekhasan ini tidak dimiliki oleh negara-negara yang menjadi pemakai kata itu pada mulanya, itu negara-negara Arab misalnya, tidak memiliki corak kepemimpinan yang khas seperti kepemimpinan Indonesia. Kalau begitu, saya sebenarnya ingin mengajukan suatu tesis bahwa kepemimpinan Indonesia itu adalah kepemimpinan yang hikmah. Dengan demikian, pemimpin yang kita cari adalah pemimpin yang memiliki hikmah kebijaksanaan, yang arif bijaksana. Dalam pengertian yang lebih sederhana dalam kehidupan kita keseharian, maka kepemimpinan Indonesia yang kita sebut dengan kepemimpinan hikmah itu adalah pemimpin dengan menggunakan
secara efektif dan maksimal kemampuan dua dalam dirinya. Kemampuan intelektual atau pikir dan kemampuan kearifan atau aurafa, kearifan yang ada di hatinya. Jadi pemimpin Indonesia itu harus memiliki kecendekiaan yang baik dan maksimal, kemudian kesetiaan pada nuraninya, sa'irahnya. Saudaraku, menarik kalau Allah mengatakan, kalau kamu melakukan hikmah atau memiliki hikmah atau mengaktualisasi hikmah, faqad utiya khairan katsira, akan kami berikan kebaikan yang melimpah. Saudaraku, pemimpin yang kita rindukan di negeri ini adalah pemimpin yang hikmah dan kebijaksanaan dan bijaksana, yang melibatkan bukan hanya intelektual, pertimbangan-pertimbangan rasio semata, apalagi pertimbangan-pertimbangan angka-angka semata, tetapi juga adalah pertimbangan syairah, kearifan. Saudaraku, kalau kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, kearifan inilah yang tergerus dalam kehidupan kepemimpinan kita. Biasanya pemimpin yang arif bijaksana, kita teduh melihatnya, kita merindukan disapanya, dan kita mengharap agar dia memperhatikan kita. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki kearifan, hikmah, dan kebijaksanaan akan menjadi pemimpin yang ditakuti, menyeramkan, dan kita kalau mengingat atau melihatnya, takut sekali kita kalau dia akan mencelakakan kita, kalau dia akan menzolimi kita, dan bukan hanya itu, kalau dia akan memberikan kesulitan kepada kita. Kemampuan menggunakan intelektual dan nurani atau syairah membuat orang bersifat adil, membuat seorang pemimpin bersifat adil. Dia hadir untuk semua, bukan hadir untuk para kroninya. Dia hadir untuk semuanya, bukan hanya untuk kelompoknya. Oleh karenanya dia bagai air yang menyirami semua orang yang dipimpinnya, dan semua orang berharap untuk memperoleh perhatiannya, senyumannya, dan yang paling penting, bukan karena diciptakan. Jadi hormat, takzim rakyat kepadanya bukan karena diciptakan, bukan karena ditukangi, bukan karena secara protokoler dibuat seakan-akan rakyat mencintainya, tetapi juga karena hikmah kebijaksanaannya, rakyat merasa terlindungi dan ingin memperoleh perhatian dan perlindungannya. Kita berharap di masa yang akan datang kita memperoleh pemimpin Indonesia atau pemimpin daerah yang bercorak pimpinan Indonesia, yaitu pimpinan yang memimpin secara hikmah dan bijaksana. Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.